Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi teman-teman dengan saya yang selalu membagikan info-info serta pendapat mengenai permasalahan hukum. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang masalah pungutan untuk pedagang kecil oleh pihak sekolah. Pembahasan kali ini berkaitan dengan pertanyaan dari teman kita yang telah diajukannya kepada saya. Yang pertanyaannya adalah, Bang, ada beberapa sekolah negeri yang melakukan pungutan untuk pedagang kaki lima yang berjualan di depan halaman sekolah dengan membawa gerobak sendiri. Padahal Bang, pihak sekolah tidak menyediakan stand untuk berjualan, namun pedagang tetap dibebani kewajiban membayar iuran. Apakah yang dilakukan pihak sekolah itu sesuai dengan aturan yang berlaku, Bang? Jadi begitulah kira-kira pertanyaannya teman-teman. Maka dari itu, di video kali ini saya akan menjawabnya dengan tuntas ya teman-teman. Sebelum saya masuk ke pokok permasalahannya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan pungutan teman-teman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pungutan memiliki arti pendapatan dari memungut, yaitu dalam bentuk uang. Merujuk pada hal tersebut, pungutan dapat diartikan sebagai sejumlah biaya yang dikenakan terhadap masyarakat. Namun teman-teman, untuk mengkategorikan suatu pungutan sah menurut hukum, maka pungutan adalah biaya atas jumlah dan jenis mana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah atau pejabat yang berwenang dalam suatu aturan atau keputusan yang menurut peraturan perundang-undangan diperbolehkan untuk mengeluarkan aturan atau keputusan tersebut. Jadi teman-teman, dalam hal suatu pungutan tidak disertakan dengan penetapan dari pejabat yang berwenang, maka setiap biaya atau pungutan yang dikenakan tersebut merupakan pungutan tidak resmi dan dikategorikan sebagai pungutan liar atau pungli. Dan di dalam hal ini, ketentuan yang mewajibkan adanya suatu dasar hukum dalam suatu pungutan terdapat dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Maka teman-teman, kalau kita merujuk pada ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa suatu pungutan yang diperbolehkan menurut hukum di Indonesia adalah suatu pungutan yang menurut peraturan perundang-undangan diperbolehkan untuk dikenakan atau dipungut teman-teman. Sebagai contoh, pajak, termasuk pajak daerah, tahu retribusi, termasuk retribusi daerah, sumbangan, yaitu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, dan sumbangan wajib perbaikan jalan, dan cukai, bea materai, bea ekspor, dan bea impor, dan sebagainya. Selanjutnya teman-teman, mengenai pungutan yang dikenakan kepada pedagang oleh pihak sekolah, kita dapat merujuk pada pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan
pada satuan pendidikan dasar. Karena sekolah termasuk dalam satuan pendidikan dasar, teman-teman. Akan tetapi, berkenaan dengan memungut biaya dari pihak lain, Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 menjelaskan bahwa yang dimaksud pungutan itu adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang atau barang atau jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orang tua wali secara langsung yang bersifat wajib atau mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. Tentunya di dalam hal ini juga memiliki persyaratan, teman-teman. Di dalam pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 menjelaskan bahwa syarat-syarat suatu pungutan pada satuan pendidikan dasar adalah pungutan yang tidak boleh dilakukan kepada peserta didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu secara ekonomis. Yang kedua, tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, dan atau digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidik baik langsung maupun tidak langsung. Maka teman-teman, berdasarkan ketentuan tersebut menjadi jelas bahwa pada dasarnya pihak sekolah dapat memungut biaya berupa pungutan dari pihak lain, dalam hal ini peserta didik atau orang tua wali. Namun sepanjang hal pungutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, teman-teman, berkenaan dengan pungutan terhadap pedagang, sebagaimana seperti yang ditanyakan tadi, menurut pemahaman saya, suatu pungutan terhadap pedagang kaki lima merupakan ranah atau kewenangan dari pemerintah daerah yang dapat mengenakannya. Karena dalam setiap pengaturan pungutan tersebut atau biasa yang disebut dengan retribusi akan diatur dengan suatu peraturan atau biasa disebut dengan peraturan daerah atau perda. Dan ketentuan tersebut berlaku sepanjang tempat usaha yang digunakan oleh pedagang tersebut disediakan oleh pemerintah daerah dan juga telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah yang dimaksud. Oleh karenanya, di dalam pembahasan ini saya dapat menyimpulkan bahwa pengenaan suatu biaya atau pungutan yang dikenakan oleh pihak sekolah terhadap pedagang yang berada di luar lingkungan sekolah tidak dapat ataupun tidak tepat dan bukan merupakan kewenangan pihak sekolah. Lalu setiap pedagang, dalam hal ini pedagang kaki lima, akan dikenakan retribusi sepanjang tempat usahanya telah memiliki izin dan disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal pedagang melakukan kegiatan usahanya bukan pada tempat atau lokasi yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka pedagang tersebut telah melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh
pejabat atau instansi yang berwenang. Jadi begitulah teman-teman hasil pembahasan atas jawaban dari video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua yang melihatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Haji Fikri Wicaksana undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.